sebelum kita masuk ke fungsi inverse, kita ingat kembali dulu materi yang sudah kalian pelajari. Nanti ada hubungannya dengan materi hari ini. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan fungsi? Ya, boleh apa? Ya, betul ya. Fungsi adalah ya relasi himpunan A ke himpunan B dengan setiap anggota A dipasangkan ke satu anggota apa? B. Pasangannya boleh lebih dari satu tidak? Tidak. Ya, jadi harus satu. Nah, untuk kembali lagi, ini sebutkan dan beri contoh jenis-jenis fungsi. Siapa yang bisa menyebutkan dan memberi contoh jenis-jenis fungsi ya, Aisyah Putri? Ada 3 macam fungsi. Yang pertama fungsi linier. Contohnya fx sama dengan 2x per 3. Ya. Yang kedua fungsi kuadrat. Contohnya fx sama dengan x kuadrat plus 5x min 2. Ya, Yang bisa. ketiga fungsi rasional, yaitu fx sama dengan 2x min 5 per 3x plus 7, x tidak sama dengan 7 per 3. Ya, itu tadi ya. Jadi fungsi yang pernah kalian pelajari, salah satunya yang disebutkan teman kalian tadi apa? Fungsi linier. Terus fungsi apa lagi tadi? Fungsi kuadrat. Fungsi apa lagi? Rasional. Dan contohnya juga sudah disebutkan oleh teman kalian tadi. Ini ya. Fungsi linier, fungsi kuadrat, fungsi rasional. Sebenarnya masih ada lagi jenis-jenis fungsi yang lain selain itu, tapi yang sudah kalian pelajari saat kelas 10 ini ya. Lanjut. Ini masih menggali pengetahuan kalian nanti mengenai fungsi inverse ya. Maaf. Sebutkan sifat-sifat fungsi. Ada yang tahu? Oh ya? Sifat-sifat fungsi ada 3, yaitu 1 injektif, setiap elemen komplement tidak mempunyai relasi lebih dari 1. Ya. 2 surjektif, setiap elemen kondomai berrelasi dengan elemen dominan. 3 bijektif, seperti elemen dominan dan kondomai hanya mempunyai satu relasi korespondensi satu-satunya. Ya, bukan dominan tapi domain ya. Ini. Jadi sifat-sifat fungsi ada berapa? 3 ya. Ingat lagi, injektif, subjektif, dan bijektif. Di mana nanti sifat itu nanti ada salah satu sifat yang masuk ke dalam fungsi inverse. Nah, fungsi inverse itu nanti berhubungan dengan ini, tapi diambil hanya salah satu saja nantinya. Ya, sudah ada gambaran ya? Oke. Sekarang saya lanjutkan. Apa yang akan kita pelajari? Nah, yang akan kalian pelajari hari ini adalah ini, memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan fungsi inverse. Sebagai contoh sederhana dulu ya, saya beri contoh sederhana masalah sehari-hari. Saat kalian kecil, kalian kan pernah diajari oleh orang tua atau oleh guru bagaimana memakai dan melepas sepatu. Itu kegiatan yang bagaimana? Sama atau berkebalikan? Memakai dan melepas sepatu. Nah, berkebalikan. Nah, nanti kegiatan sederhana seperti itu termasuk dalam inverse suatu fungsi. Perlu kalian ingat ya saya. Dengan contoh sederhana tadi bahwa memakai dan melepas sepatu itu adalah hal berkebalikan. Hal berkebalikan itu dalam matematika disebut dengan inverse. Tapi yang perlu kalian ingat, suatu fungsi kalau dia diinverskan hasilnya belum tentu fungsi. Tapi kalau suatu fungsi
jumlah suatu produk yang harus dijual jika kalian menginginkan keuntungan sekian persen. Jadi misalkan ya, ini salah satu dari kalian ada yang menjadi pengusaha, oke ya, pengusaha atau punya home industry. Kalian pengen mempunyai jumlah keuntungan sekian persen. Nah, kalian nanti akan memproduksi berapa itu bisa kalian tentukan dengan menggunakan apa kan? Fungsi inverse, ya. Lanjut. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, nanti kita akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Jadi ada masalah, kalian diskusikan, kalian pecahkan. Nah, yang dipadukan dengan pendekatan saintifik, TIPAC atau disebut technological, pedagogical, content knowledge dan berbantu metode diskusi, tanya jawab, serta media PowerPoint interaktif, video, LKPD, kuisis. Nah, peserta didik dapat menjelaskan definisi inverse suatu fungsi, menjelaskan sifat fungsi inverse, serta menentukan fungsi inverse dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi inverse dengan penuh apa? Tanggung jawab, gotong royong, disiplin, mandiri, jujur, dan percaya diri, serta dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, berpikir kreatif, dan bekerja sama. Jadi nanti indikator yang ada di situ dari tanggung jawab, gotong royong, dan sebagainya masuk dalam penilaian, paham ya? Nih, alur kegiatan pembelajaran kita hari ini nanti kalian bagi per kelompok ya. Satu kelompoknya itu bisa 4 sampai 5 orang. Kemudian kalian mengamati video yang saya tayangkan nanti berupa permasalahan. Setelah itu kalian berkelompok mendiskusikan LKPD yang saya berikan dengan memanfaatkan bahan ajar yang sudah saya share di grup WA ya. Grup WA kelas sudah saya share bahan ajarnya. Kemudian setiap kelompok nanti mempresentasikan hasil pekerjaannya. Jadi satu-satu nanti mempresentasikan hasil pekerjaannya. Kemudian menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini, apa saja yang telah kita pelajari. Yang terakhir nanti kalian mengerjakan apa? Kuis di akhir. Kemudian merefleksi pembelajaran dan ini. Penilaian diambil dari keaktifan kalian. Jadi nanti kalian saat diskusi mengemukakan pendapat seperti tadi, seperti teman-teman tadi, itu memperoleh nilai dari kalian. Paham ya? Jadi nanti keaktifan kalian pun dan semuanya yang tertulis di aspek tujuan pembelajaran tadi masuk dalam apa? Penilaian. Paham ya? Lanjut. Nah, kalian perhatikan ini ya, orientasi pada masalah. Simak video pembelajaran ini. Mampu mengolah karet menjadi banyak. Kali ini kita akan belajar fungsi inverse di pabrik tempat Pak Andi bekerja. Pak Andi adalah seorang teknisi dan ia bertanggung jawab terhadap satu mesin yang sangat vital di pabrik. Mesin ini mampu mengolah karet menjadi ban mobil. Mesin ini menggunakan settingan Fx sama dengan 10x dikurangi 3, dengan x adalah banyaknya trim karet dan Fx adalah banyaknya ban yang dihasilkan. Sebagai contoh, berdasarkan data produksi hari kemarin, dari 8 trim karet bisa menghasilkan 77 ban mobil jika menggunakan settingan ini. Tiba-tiba Pak Andi mendapat laporan dari bagian quality control bahwa beberapa ban tidak layak jual karena
saat produksi, sehingga harus didaur ulang kembali menjadi karet. Kemudian Pak Andi melakukan setting ulang terhadap mesin ini agar bisa bekerja sebaliknya, mengubah ban menjadi karet. Nah, dari video tersebut tadi, itu video tentang apa? Seorang apa? Teknisi. Teknisi itu nanti bertanggung jawab terhadap mesin pengubah apa? Menjadi ban mobil. Oke. Ini kan tadi. Nah, dari sini apa yang bisa kalian identifikasi dari masalah tadi? Apa tadi seorang? Terus? Ya, quality control ada ban yang harus didaur ulang menjadi apa lagi? Karet. Ya, itu ya. Ini kan. Nah, seorang teknisi bertanggung jawab pada mesin pengolah karet menjadi ban, itu ya settingannya. Terus saat quality control, karet yang sudah menjadi ban harus didaur ulang menjadi apa? Karet kan? Nah, maka itu nanti prosesnya proses apa tadi? Daur ulang kan? Daur ulang tadi namanya apa kalau dalam matematika? Nah, inverse. Jadi nanti masalah ini bisa kalian selesaikan dengan fungsi inverse. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Silahkan kalian duduk berkelompok ya. Nanti saya bagikan LKPD-nya. Oke? Salah satu bisa membantu untuk membagikan LKPD-nya. Silahkan duduk berkelompok dulu sesuai dengan yang di situ ya. Ya, kursinya dipindah. Silahkan duduk berkelompok. Kelompok 1 ya, itu kelompok 1. Ada Ariana, Yoga, Zia, sama Salwa. Kelompok 1 mana? Sini. Sini coba. Duduknya di sini. Duduknya di sini ya. Ini kelompok 1 ya. Kelompok 2 Prasasti, Ika, Kanita. Kelompok 3 Mira, Gita, ini ya. Ini kelompok siapa mau ikut sini aja? Ya. Sudah? Disimak LKPD-nya ya, disimak. Nanti pada LKPD tersebut silahkan kalian diskusikan. Di LKPD itu sudah ada petunjuknya. Kalian diskusikan masalah-masalah yang ada di LKPD tersebut. Nanti salah satu masalahnya adalah tayangan video tadi. Paham ya? Nah, nanti yang kalian lakukan adalah setelah mendiskusikan itu, selesaikan masalah-masalah yang ada di LKPD. Kelompok 1, silahkan nanti mempresentasikan masalah 1. Kelompok 2, silahkan mempresentasikan masalah 2. Kelompok 3, masalah 3. Dan kelompok 4 mana? Silahkan mempresentasikan untuk masalah 4. Oke ya, manfaatkan waktunya. Waktu kalian berdiskusi adalah 20 menit. Nanti persiapan presentasi. Ini bagi jawaban kalian yang sudah selesai. Silahkan kirim WA ke saya. Nanti kalian presentasinya adalah menampilkan pekerjaan kalian di sini sambil kalian presentasikan. Paham ya? Oke, silahkan didiskusikan. Nanti kalau ada yang belum dipahami, silahkan
Ada yang ditanyakan? Oh ya, dipahami dulu soalnya. Soalnya dipahami dulu, nanti kalau misalkan belum jelas, silakan ditanyakan ke saya. Kalian juga bisa melihat bahan ajar atau referensi materi yang saya kirim di WA. Ya? Ya. Sudah paham? Sudah. Ini harganya. Iya. Terus ini. Walaupun nanti kalian kelompok 1 presentasi masalah 1, tapi semuanya dikerjakan ya, 4 masalah itu diselesaikan. Nanti ya. Gambar 1B yang mana? Nah ini. Lihat ini ya. Berarti yang di sini nantinya di sini gantinya apa? X ini ini paham? Ya. Itu sekalian. Ya. Ini ada semua enggak? Tadi kan kalau dia bos berarti kan dibalik, ya kan? Berarti kalau A B di sini. Ingat ya waktunya. Oh, betul.
namanya di sini ingat kan dia positif ya nah ini kalau itu positif tidak ada yang negatif tidak kan ini semuanya ini ya itu kan dia semuanya ini kan berarti di sini nanti yang berpindah itu sini apa berarti? 300. Berarti sini nanti apa isinya? Yaitu paham? Semuanya ya dikerjakan ya. Jangan lupa nomornya ditulis. Udah ya. Oke, masih 5 menit lagi ya untuk kalian. Disesuaikan dengan informasinya ini ya. Iya, kalau sudah dikirim yang bagian kalian presentasi saja. Yang pekerjaan tidak bagian presentasi tidak usah dikirimkan ke saya. Ya. Nanti saya download, saya tampilkan. Silakan perwakilan, bukan perwakilan, tapi kelompoknya nanti maju presentasi ya. Ya. Ada yang ditanyakan? Apa? Mau nggak jadi? Ya. Sudah? Kalau masalah sudah selesai semua? Kita edit dulu sebelum presentasi ya.
Sudah semuanya? Oke ya, waktu diskusinya habis ya. Sudah selesai nomor 1? Nomor 2? 3? Nomor 4? Sudah ya, silahkan disiapkan yang mau presentasi. Kita mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Bentar, saya tampilkan dulu. Ya? Semua masih dikenalkan kelompoknya ya. Bentar, saya tampilkan dulu ya sesi pekerjaan kalian. Oke, nomor 1 silakan untuk mempresentasikan hasilnya. Silakan maju. Kelihatan tidak ya? Kelihatan ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amin. Saya Aisyah Nurjati. Kami di sini akan mempresentasikan tentang pembahasan yang dilaksanakan pada nomor 1. Diketahui bagian pemetaan fungsi F dan sebaliknya yaitu F inverse, serta bagian pemetaan fungsi Y dan sebaliknya adalah Y inverse. Ditanya, A. Apakah F inverse dan Y inverse merupakan fungsi? Mengapa? B. Apakah F inverse dan Y inverse merupakan fungsi inverse? Mengapa? Untuk menyelesaikan permasalahan di atas dengan benar, maka pelajarilah bahan dasar dan Tapi disimak ya pekerjaan kalian sama dan tidak. diskusikan dengan anggota kelompok. Hasil diskusi kelompok 1. A.
A. Fungsi pada gambar A1 fungsi F merupakan fungsi, tetapi dari gambar 1B bahwa F inverse merupakan relasi biasa, bukan fungsi karena ada domain yang pasangannya 2. Fungsi pada gambar 2A fungsi B merupakan fungsi dan gambar fungsi pada gambar 2A merupakan fungsi B dan gambar 2 jadi fungsi B inverse merupakan fungsi B. Fungsi F inverse pada gambar 1B bukan merupakan fungsi inverse karena ada domain yang pasangannya lebih dari 1. Fungsi B inverse pada gambar 2B merupakan fungsi karena setiap elemen domain dan domain kepasangan 1-1. Berdasarkan hasilnya dapat disimpulkan bahwa fungsi F dan G yang meletakkan A ke B, maka inverse dari fungsi F atau G adalah relasi yang membesarkan B ke A dengan ketentuan A inverse suatu fungsi belum tentu merupakan fungsi B. Fungsi inverse jika dan jika inverse suatu fungsi berupa fungsi C. Suatu fungsi yang dikatakan A ke B mempunyai fungsi inverse B ke A jika merupakan fungsi C B. Oke? Ada yang menanggapi? Ada yang berbeda jawabannya? Sama? Mirip, berarti sama. Oke? Dan terima kasih juga kelas untuk kelompok 1. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang bijak mengatakan berkumpul akan menghadirkan kebaikan. Berhubung kita lagi berkumpul, perkenalkan saya Aisyah Putri. Saya Prasasti. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dari diskusi kami tadi, kami mengetahui bahwa fungsi settingan mesin pengolahan karet menjadi ban mobil adalah Fx sama dengan 10x min 3 dan X sama dengan banyaknya ban karet. Ada 3 pertanyaan yang muncul di sini. Yang pertama, aturan yang digunakan Pak Andi untuk menyeting ulang agar mesin tersebut dapat mengubah ban menjadi karet. Yang kedua, rumus fungsi inverse banyak ban yang dihasilkan dari setiap ban karet. Yang ketiga, banyak X karet yang dihasilkan dari proses daur ulang ban menjadi karet. Oke, kita akan memaparkan solusinya. Untuk pertanyaan pertama, aturan yang digunakan Pak Andi adalah fungsi inverse. Yang kedua, untuk menentukan fungsi inverse dan yang ban yang dihasilkan dari setiap ban karet dapat dihitung sebagai berikut. Seperti yang ditampilkan di layar ya teman-teman. Fx sama dengan 10x min 3. Y sama dengan 10x min 3. Kenapa di sini menjadi Y? Karena di sini kita memisahkan Fx menjadi Y teman-teman. Jadi setelah kita memisahkan Fx sebagai variabel Y, jadilah persamaan 10x sama dengan Y plus 3. Habis itu 10-nya tuh tidak luas kan, jadinya X sama dengan Y plus 3 per 10. Berhubung X sama dengan fungsi inverse dari Y, jadi ya tinggal ganti aja. F inverse Y sama dengan Y plus 3 per 10. Maka fungsi inverse X sama dengan X plus 3 per 10. Variabel Y pada F inverse Y diganti dengan X sehingga diperoleh F inverse X yang merupakan inverse dari Fx.
Jadi, kesimpulannya, rumus inverse dari fx sama dengan 10x min 3 adalah f inverse x sama dengan x plus 3 per 10. Dan untuk pertanyaan terakhir, pertanyaan ketiga, jika terdapat 17 ban yang tidak layak jual karena cacat, maka banyaknya karat yang dihasilkan itu dapat dihitung sebagai berikut. Yang pertama kita masukkan rumusnya teman-teman, yaitu f inverse x sama dengan x plus 3 per 10. Berhubung bannya yang tidak layak jual kan 17 kan. Nah, jadi x nya berganti 17. Jadi f inverse 17 sama dengan 17 plus 3 per 10. Tinggal dihitung jadinya f inverse 17 sama dengan 20 per 10. F inverse 17 sama dengan 2. Jadi banyaknya karet yang dapat dihasilkan dari daur ulang adalah 2 bulan. Sudah sama? Ada yang berbeda jawabannya? Kelompok 1 sama? Kelompok 3? Kelompok 4? Sudah sama ya? Kelompok 1, kelompok 2. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesempatan kita bisa bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi kelompok 2. Hasilnya adalah 2 dum karet ya yang terus didaur ulang dari video yang telah ada tadi ya. Sudah paham ya untuk masalah yang kedua? Jadi fungsi yang ada tadi itu dirumuskan. Ketemu inversnya berapa? X plus 3 per 10. Kemudian kalau dikontrol ada 17 ban yang tidak layak, maka harus didaur ulang dengan menerapkan fungsi inverse tadi. Ketemu berapa drum yang harus didaur ulang? 2 ya. Oke, sekarang kelompok 3 silakan persiapan. Oke, silakan mulai memperkenalkan diri kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditanya, kita akan mengenalkan dulu. Saya Ismail Safra Pendura. Saya Gita Amalia. Saya Sindi Sebastian. Saya tidak kami. Diketahui dari soal di atas, kita dapat mengetahui fungsi jumlah produksi makanan dengan suatu taktik per hari adalah fx sama dengan x kuadrat plus 300. Sedangkan x itu adalah banyaknya bahan yang diperlukan dalam bentuk kilogram. Di situ dapat ada pertanyaan. 1. Banyaknya makanan ingat yang dihasilkan dari bahan baku. 2. Banyaknya bahan baku yang dibutuhkan untuk menghasilkan makanan ingat sebanyak 10.300 buah. Untuk nomor 1, kami dapat menyimpulkan untuk menentukan banyaknya makanan ingat yang dihasilkan dari bahan baku sebanyak 50 kg. Terlebih
diketahui tadi, X merupakan nilai yang dibutuhkan, maka X diganti dengan 50. Sehingga F 50 sama dengan 50 kuadrat plus 300 sama dengan 2500 plus 300 menjadi 2800. Jadi badannya makanan ringan yang dihasilkan adalah 2800 buah. Untuk nomor 2, jika makanan ringan yang dihasilkan sebanyak 10.300 buah, maka banyaknya bahan baku yang dibutuhkan. Pertama-tama, kita mencari fungsi inverse dari fungsi jumlah produksi terlebih dahulu, yang seperti di layar. Fx sama dengan x kuadrat plus 300. Kita bisa memisahkan fx sebagai variabel y menjadi y sama dengan f kuadrat plus 300. Kita dapat mengetahui x kuadrat adalah positif, itu 300 dibuat luas menjadi y min 300. Selanjutnya, hanya terdapat kuadrat, maka kita punya luaskan menjadi bentuk angka seperti x sama dengan akar y min 300. F inverse y sama dengan akar y min 300. Kita dapat memperoleh variabel y pada f inverse y diganti dengan x, sehingga menjadi f inverse x sama dengan akar x min 300. Selanjutnya, bahan baku yang dibutuhkan jika makanan ringan yang dihasilkan sebanyak 10.300 buah. F inverse x sama dengan akar x min 300. X-nya kita ganti menjadi 10.300 menjadi F inverse 1.300 sama dengan akar 10.300 dikurangi 300 sama dengan akar 10.000. Akar 10.000 adalah 100. Jadi banyaknya bahan baku yang dibutuhkan sebanyak 100 kg. Bagaimana? Ada yang menanggapi? Ada yang berbeda jawabannya? Sudah sama? Sama ya, berarti tadi jawaban yang A berapa? Ayo, berapa tadi jawaban yang A? 2.800 buah yang bisa siapa? Buat bahan makanannya. Terus yang B apa? Banyaknya bahan baku yang dibutuhkan jika makanan ringan yang dihasilkan sebanyak 10.300. Berapa kilo bahan bakunya yang dibutuhkan? 100 kilo. Sudah sama semua ya jawabannya? Oke, terima kasih teman-teman. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kelas untuk kelompok 3. Ya, kelompok terakhir ya. Ini permasalahan yang sudah terakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Haji. Selanjutnya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Berdasarkan masalah di atas, identifikasikanlah masalah tersebut dengan menuliskan yang diketahui dan ditanyakan. Diketahui fungsi penghasilan total karyawan Fx sama dengan gaji pokok tanda bonus tunjangan. Fx sama dengan 4.500.000 tambah 5.000 X sama dengan banyak unit barang yang laku dijual.
Untuk yang ditanyakan, berapa banyak unit barang yang dapat dijual oleh karyawan jika memperoleh penghasilan sejumlah Rp6.800.000 per bulan? Carilah fungsi inverse dari penghasilan total karyawan terlebih dahulu. Fx sama dengan 4.500.000 tambah 5.000 X. X kita misalkan menjadi Z, yaitu 4.500.000 tambah 5.000 X. 5.000 X sama dengan Z min 4.500.000. X sama dengan Z min 4.500.000 per 5.000. F inverse Y sama dengan Z min 4.500.000 per 5.000. F inverse X sama dengan X min 4.500.000 per 5.000. Setelah fungsi inverse diperoleh, selanjutnya carilah banyak barang yang dapat dijual jika memperoleh penghasilan sebesar Rp6.800.000 per bulan. F inverse X sama dengan X min 4.500.000 per 5.000. F inverse 6.800.000 sama dengan 6.800.000 min 4.500.000 per 5.000 sama dengan 6.800.000 dikurangi 4.500.000 sama dengan 2.300.000 per 5.000. 2.300.000 per 5.000 sama dengan 460. Jadi banyak barang yang dapat dijual karyawan selama sebulan adalah 460 unit. Oke? Sama pendapatnya? Jawabannya? Sama? Jadi dari masalah itu ada seorang karyawan yang mempunyai gaji berapa? 4.500.000. Kalau ingin memperoleh sebuah bonus, maka bonusnya berapa? 5.000 X. Nah, agar karyawan tersebut memperoleh penghasilan total, maka yang kita cari adalah apa? Inverse dari efeknya ya. Efeknya tadi apa? Gaji pokok ditambah dengan bonus. Itu nanti kita cari dulu. Kita cari apa? X-nya. Ketemu berapa tadi inverse-nya? Min 4.500.000 dibagi 5.000. Kalau dia memperoleh bonus bulanan gajinya beserta bonus itu 6.800.000, kalau kita masukkan ke inverse-nya berarti dia harus menjual barang sebanyak berapa? Nah, 460 unit. Oke, ada yang ditanyakan? Sudah paham? Oke, terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila mohon maaf jika ada kesalahan datangnya dari awal, jika ada kesalahan dari kami pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bebas untuk kelompok. Sebelum kita lanjutkan ya, ini kayaknya kalian mau perhatikan layar.
dari awal sampai akhir, dari tayangan video tadi, dari penjelasan singkat saya mengenai bagaimana memakai dan melepas sepatu, apa yang bisa kita simpulkan? Nanti kita simpulkan bersama-sama. Apa definisi dari fungsi inverse? Ya, definisi fungsi inverse itu apa tadi, anak-anak? Apa? Apa definisi dari fungsi inverse? Juga apa? F inverse sama dengan B belum fungsi adalah fungsi atas inverse tersebut disebut fungsi. Oh itu, jadi ini ya, jika fungsi itu dipetakan dari A ke B, maka inverse dari fungsi F adalah F inverse apa? B ke A. Dengan ketentuan apa yang pertama? Satu fungsi dengan satu fungsi, yang kedua? Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan sifat dari fungsi inverse itu harus bagaimana? Suatu fungsi ya, jadi dia harus fungsi apa? Bijektif atau berkorespondensi satu. Ini ya, suatu fungsi F yang dipetakan dari A ke B mempunyai fungsi inverse F inverse B ke A jika dan hanya jika dia merupakan fungsi bijektif atau inputan A ke B adalah berkorespondensi berapa? Satu. Oke. Bagaimana langkah-langkah menentukan fungsi inverse? Tadi sesuai dengan yang sudah kalian kerjakan. Apa langkah-langkahnya? Yang pertama, memisahkan fx menjadi variabel y. Ya, memisahkan fx menjadi variabel y. Yang kedua, menyelesaikan kesalahan fx sama dengan y sehingga diperoleh x sebagai variabel y. Ya, betul. Jadi fungsi x-nya dibuat apa? Apa tadi? Fungsi dari y. Yang ketiga, mengganti variabel y pada f inverse y dengan x sehingga diperoleh f inverse x. Betul sekali. Ini ya. Cara menentukan fungsi inverse, misalkan f menjadi variabel y, menyelesaikan persamaan f sama dengan y sehingga diperoleh x sebagai fungsi dari y, dan mengganti variabel y pada f inverse y dengan x sehingga diperoleh apa? F inverse x. Itu ya. Paham dengan pembelajaran hari ini? Paham. Senang dengan pembelajaran hari ini? Senang. Siang-siang harus tetap apa? Semangat. Oke. Nah, sekarang kita akan saya akan memberikan cara tepat bagaimana cara menentukan fungsi inverse selain dari tadi ya. Tadi kan ada 3 langkah. Yang pertama mengganti x dengan y, terus membuat variabel fx itu menjadi y. Yang terakhir mengganti variabel y dengan apa? F pada fungsi inverse. Ada cara cepatnya. Bagaimana cara cepatnya? Ini. Yang pertama, kalau kita punya fx sama dengan ax plus b, fungsi inverse-nya bisa kalian cari dengan rumus itu. F inverse x sama dengan x min b dibagi dengan a. Yang kedua, kalau kita punya fx sama dengan ax plus b per cx plus d, maka nanti f inverse-nya bisa kita cari dengan apa?
memindah A ke D kemana? Ke A. Terus diganti apa tandanya? Negatif. Itu ya. Nah, ini nanti bisa kalian terapkan untuk mengerjakan soal apa? Evaluasi penilaian mandiri kalian. Oke? Ini ya, dipahami cara cepatnya. Nah, sekarang kita melakukan refleksi pembelajaran kita hari ini ya. Pembelajarannya nanti ini kalian isi daftar refleksi ini sesuai dengan link yang saya kirim di grup. Berupa apa? Google Form nanti silahkan kalian isi. Nanti saya lihat jawaban kalian di Google Form hasilnya apa. Apakah kegiatan pembelajaran hari ini menarik atau menyenangkan? Menarik atau menyenangkan tidak? Ya, nanti silahkan diisi. Terus apakah kalian dapat menjelaskan itu? Apa yang dimaksud dengan simple? Apakah kalian dapat mengidentifikasi masalah yang ada? Silahkan nanti diisi di Google Form. Paham ya? Nah, sekarang kita ke kuis. Silahkan kalian buka grup WA-nya. Ya, kemarin saya di grup WA itu sudah apa ya? Mengirimkan link. Nah, silakan kalian masuk ke link kuisis yang saya kirim di grup. Kalian kerjakan soal latihan mandiri
Sudah? Jadi loh. Lima menit lagi ya. Sudah? 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 Itu badannya yang menentukan. Jadi 8, 9, apa aja? Langsung didampingi kanannya. Ada yang belum? Sudah belum? 3 menit lagi ya. Atau pengen sambungnya? Yang belum siapa? Kita belum. Oke. Masih 2 menit ya. Ya. Sudah semua?
posisi. Jadi masih berhubungan dengan inverse, tetapi hari ini kita belajar tentang fungsi inverse.